Halo pemirsa, langsung dari Main Hall Bursa Efek Indonesia, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya pemirsa, pemerintah memberikan stimulus ekonomi untuk meminimalisir dampak penyebaran virus corona, di antaranya pembebasan beberapa jenis pajak termasuk PPh 21 yang akan ditanggung pemerintah selama 6 bulan. Stimulus yang telah dikeluarkan pemerintah totalnya mencapai 160 triliun rupiah, di mana hal tersebut telah memaksa defisit APBN melebar 0,8% menjadi 125 triliun rupiah. Pemerintah merilis stimulus ekonomi untuk meminimalisir dampak penyebaran virus corona. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, stimulus yang telah dikeluarkan pemerintah totalnya mencapai 160 triliun rupiah. Pemerintah juga tetap akan merespon jika dampak penyebaran virus corona di Indonesia semakin melebar. Sehingga total paket yang dikeluarkan itu sekitar 160 triliun. Nah, ini semua yang dikeluarkan sampai saat sekarang, dan ini terus kami masih mempelajari dampak daripada COVID-19 ini. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan stimulus diberikan melalui pembebasan beberapa jenis pajak, termasuk pajak penghasilan 21 yang akan ditanggung pemerintah selama 6 bulan. Stimulus tersebut diberikan bagi para pekerja di sektor manufaktur. Relaksasi ini diberlakukan selama 6 bulan dimulai April hingga September. Kita akan memberikan skema relaksasi untuk pembayaran pajak PPh pasal 21 dengan memberikan bahwa mereka yang biasanya membayar, apakah itu perusahaan yang membayar, yang merupakan bagian dari gross income-nya, atau masyarakat sendiri yang membayar, kita akan dalam bentuk ditanggung pemerintah. Pajaknya ditanggung pemerintah 100% atas penghasilan pekerja yang memiliki income sampai dengan 200 juta rupiah per tahun. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan relaksasi PPh pasal 22 impor untuk importir barang modal bahan baku untuk 19 sektor industri yang terdampak corona. Kemudian ada relaksasi PPh pasal 25. Relaksasi ini diberikan kepada perusahaan dengan pengurangan 30% beban pajak. Hal tersebut juga diyakini bisa mengurangi beban perusahaan dengan nilai 4,2 triliun rupiah. Pemerintah juga merelaksasi restitusi PPN, nilainya mencapai 1,97 triliun rupiah. Deretan stimulus fiskal yang dikeluarkan telah memaksa defisit APBN melebar 0,8% menjadi 125 triliun rupiah. Sebelumnya dalam APBN 2020, defisit ditetapkan 1,76% PDB. Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel. Ya pemirsa, di awal pekan ini Market Review akan hadir dengan topik yang menarik, target pajak terhadang corona. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia, ada Bapak Ruben Huta Barat yang merupakan Deputi Direktur Cita. Kita akan langsung sapa saja. Pak Ruben, apa kabar Anda Pak? Baik, selamat pagi Mas. Ya, terima kasih Pak Ruben sudah meluangkan waktu di IDX Channel di tengah mewabahnya virus corona di Indonesia. Dan tentunya pertama sekali kita juga turut bersimpati dan semoga kondisi ini bisa ditangani dan korban yang ditimbulkan ini bisa diminimalisir, Pak Ruben. Nah, terkait juga dengan wabah corona ini, Pak Ruben, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam insentif fiskal ini, terutama melalui pajak. Dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang muaranya nanti adalah pertumbuhan ekonomi tidak tertekan terlalu dalam. Bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif fiskal melalui pajak sampai sejauh ini? Insentif fiskal ini diumumkan hari Jumat kemarin, berlaku efektif nanti bisa dinikmati mulai bulan April sampai bulan September. Kita melihatnya, ya kita menyambut dengan baik ya, karena memang pada kondisi seperti inilah memang pemerintah harus
mengintervensi. Dalam arti adalah sedikit memperlebar defisit APBN-nya tidak apa-apa, tapi namun juga tetap bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di situ. Memang tugas pemerintah justru dalam keadaan extraordinary event ini dia masuk ke pasar melalui kebijakan-kebijakan fiskalnya. Dari 4 kebijakan yang menyasar pajak-pajak pusat, selain tentu pajak daerah sudah diberikan di beberapa Pemda, kita lihat mestinya memang sedikit banyak bisa membantu industri at least melewati periode menyebarnya corona ini yang kita harapkan juga tidak akan berlangsung lama kan. Kalau melihat negara-negara lain kurang lebih dari peak sampai down-nya kira-kira 2 bulan lah, kira-kira seperti itu kan. Jadi memang jangka waktu dari April sampai September itu kita lihat juga memang tujuan pemerintah pasti sudah mempertimbangkan sampai kapan kira-kira industri ini akan terdampak. Jadi yang kita soroti yang pertama jenis pajak yang diberikan insentif, kita lihat sudah bisa membantu cash flow dan mempertahankan daya beli dari masyarakat. Yang kedua juga cakupan industrinya. Yang ketiga jangka waktunya. Jangka waktunya kita rasa juga cukup untuk mengcover objektifnya adalah dalam rangka corona ini saja gitu. Baik, setelah diumumkan pada Jumat kemarin dalam kebijakan tersebut ada 4 item utama yang direalisasi. Pertama adalah relaksasi pajak penghasilan 21, ini kemudian juga pajak penghasilan 22 impor, relaksasi pajak penghasilan 25, relaksasi PPN. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini kalau kita lihat dari per itemnya ini, Pak? Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, yang akan menjadi beban pemerintah sesungguhnya adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, pajak penghasilan atas karyawan ya, yang dipotong oleh pemberi kerjanya. Karena pada dasarnya itulah yang diakui sebagai subsidi pada akhirnya di APBN oleh pemerintah, ya kan? Walaupun PPh ditanggung pemerintah itu tetap diakui sebagai penghasilan oleh pemerintah, namun tambahan biaya subsidi yang membengkak, begitu kan? Cuma kalau 3 yang lain sifatnya kan sebetulnya tidak ada beban dari pemerintah di situ, tidak ada tambahan biaya yang harus diakui oleh pemerintah. Karena sifatnya nanti kredit PPh pasal 22 ini merupakan pajak pembayaran yang di muka. Kemudian juga PPh pasal 25 pembayaran di muka yang pada akhir tahun, pada SPT tahunan akan diperhitungkan berapa sebetulnya pajak yang harus dibayar dikurangin dengan pajak-pajak yang dibayar di muka. Jadi memang yang menjadi beban pemerintah dan akan memperlebar defisit APBN adalah PPh 21 ditanggung pemerintah. Yeah. Ya, itu secara garis besar bagaimana ini akan mempengaruhi postur APBN pemerintah. Ya. Kalau kita masuk satu persatu item ini, kalau kita baca dari press release Kementerian Ekonomi Kemenko Perekonomian, tujuannya kan adalah dikatakan mempertahankan daya beli kan. Yang pertama PPh 21 ditanggung pemerintah. Dengan ditanggung pemerintah berarti ada take home pay yang naik. Yeah. Oleh siapa yang take home pay-nya naik adalah pegawai-pegawai yang dengan penghasilan sampai dengan 200 juta. Sampai dengan penghasilannya 200 juta. Dia ada kira-kira tambahan take home pay-nya sekitar 10 juta lah. Misalnya. Kenapa yang ditanggung adalah lapis awal dulu, karena dengan harapan adalah begitu take home pay-nya naik, uang akan segera dibelanjakan. Disposable income yang dimiliki oleh pegawai menjadi nambah gitu. Yang disposable income adalah penghasilan yang dapat dibelanjakan, ya kan. Walaupun mungkin ketika uang ini masuk ke pemerintah dalam bentuk pajak, kan pada akhirnya pemerintah akan membelanjakan uang ini. Baik. Tapi dengan ditanggung pemerintah ada dipotong satu tahapan
satu tahapan pengeluaran ini, jadi pegawai bisa langsung mengeluarkannya. Oke, menarik Pak Ruben, nanti kita akan lanjutkan, kemudian juga kita akan lihat lebih detail untuk per item lainnya. Tapi banyak pihak juga yang mengkhawatirkan ini Pak Ruben, PPh 21 cenderung hanya melibatkan dari sektor formal saja. Bagaimana dengan informal? Kemudian juga ada kekhawatiran, meskipun ini diberlakukan, masyarakat tampaknya lebih cenderung menahan laju konsumsi, mengingat dari wabah dampak efek corona akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Kita jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan pembebasan bea masuk dan pajak impor bagi obat-obatan hingga alat kesehatan untuk mencegah pandemi corona. Sri Mulyani memastikan kemudahan bea masuk hingga pajak impor akan segera diberlakukan. Kementerian Keuangan memastikan akan memberikan pembebasan bea masuk dan pajak impor bagi obat-obatan dan peralatan kesehatan. Relaksasi pembebasan bea masuk juga akan diberikan bagi impor untuk bahan baku penelitian antivirus corona dan pembebasan bea masuk bagi impor obat yang dibiayai pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa saat ini untuk membantu Kementerian Kesehatan menanggulangi penyebaran virus corona dan perawatan pasien yang terinfeksi COVID-19, Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran hampir 1 triliun rupiah. Di mana anggaran tersebut juga termasuk dana untuk mendukung kebutuhan tracing atau suspek atau pasien yang sudah dikonfirmasi terinfeksi virus corona. Khusus insentif pembebasan bea masuk dan pajak bagi impor obat-obatan, Menteri Keuangan menjelaskan insentif akan segera diberikan. Relaksasi pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk obat-obatan, alat kesehatan kita lakukan. Itu kita sudah mengeluarkan dari PMK 171 itu sudah masuk. Ini termasuk untuk pembebasan bagi rumah sakit yang harus melakukan impor obat maupun alat kesehatan. Pemirsa, masih di Marga Review dan kita masih membahas topik target pajak terhadang corona dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat yang merupakan Deputi Direktur Cita. Pak Ruben, kita lanjutkan kembali dari penjelasan Anda di segmen sebelumnya yang memberikan dampak yang signifikan adalah PPh 21 di mana subsidi bertambah dalam hal ini. Nah, PPh 21 ini cenderung hanya melibatkan pekerja di sektor formal, Pak. Padahal para pekerja di sektor informal jumlahnya lebih banyak dan juga berpotensi terkena efek domino penyebaran virus corona. Bagaimana Anda melihat pertimbangan-pertimbangan lain untuk dari sektor antara formal dan informal dalam hal ini? Iya. Selain sektor formal dan informal, yang diberikan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah hanya spesifik industri pengolahan. Oke. Ya kan? Jadi pertanyaannya, kenapa hanya industri pengolahan, gitu ya? Sementara industri yang lain terdampak, misalnya industri pariwisata misalnya, kan? Yang langsung bersentuhan, langsung mengalami dampak signifikan penurunan kunjungan wisatawannya, ya kan? Kemudian pegawainya harus dibayar gajinya sebesar upah harian misalnya, kan? Itu tidak ada dalam skema ini, gitu kan. Sementara kembali ke tujuan yang ingin dicapai adalah melindungi daya beli dari sektor-sektor yang terdampak, ya kan. Jadi kami pikir sebetulnya masih ada seharusnya pemerintah memberikan tambahan industri-industri mana yang bisa diberikan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah, tambahan industri, dan juga yang kedua mencakup pegawai formal dan informal juga. Pak Ruben, sebelumnya pemerintah sudah juga mengeluarkan stimulus terutama untuk industri pariwisata. Apakah komponen yang Anda masukkan tadi belum termasuk ke dalam hal itu? Belum termasuk, karena jelas di situ press release-nya dikatakan adalah PPh 21 ditanggung pemerintah hanya untuk industri pengolahan, manufacturing, industri pengolahan yang termasuk dalam klasifikasi C di dalam pengklasifikasian di Direktorat Jenderal Pajak, ya kan. Kemudian bagaimana dengan tadi industri lain yang
walaupun dihimbau untuk tidak bekerja, namun dia terpaksa untuk bekerja karena kalau dia tidak bekerja harian dia tidak mendapatkan upahnya di situ kan. Apakah sektor itu tidak juga seharusnya dipertahankan juga dipertahankan juga daya belinya begitu kan. Jadi yang kita harapkan sebetulnya masih ada kesempatan untuk merevisi, tapi maksud saya adalah penerbitan press release ini, kebijakan ini kita apresiasi karena memang bagaimanapun perlu waktu yang cepat untuk menerbitkannya. Tapi tetap dengan berjalannya kebijakan ini tetap dilakukan evaluasi yang tidak terlalu lama. Misalnya per minggu dilakukan evaluasi apakah kira-kira memang perlu ada industri baru yang perlu ditambahkan untuk di PPh 21-nya ditanggung pemerintah. Demikian. Ya, nah terkait juga dengan sektor ada formal tadi informal ini. Kalau kita lihat persentasenya yang non formal ini juga cukup besar, Pak Ruben. Kalau dari komponen penerimaan PPh 21 di APBN selama ini memang didominasi oleh sektor formal. Oke. Ya. Namun kan tetap kebijakan ini kan memang tujuan utamanya kan untuk meningkatkan disposable income, ya kan? Meningkatkan disposable income, jadi jangan ada yang diharapkan tentu tujuannya meningkatkan disposable income, ada upaya supaya kebijakan pegawai supaya tetap di rumah, sementara ada juga yang harus tetap bekerja, yang pasti penghasilannya menurun, ya kan? Karena ada kebijakan ini, tentu penghasilan ini menurun bisa dibantu dengan at least pemerintah menanggung pajaknya PPh 21-nya, sehingga walaupun secara di atas kertas penghasilannya menurun, tapi diupayakan take home pay-nya tetap karena dia tidak menjadi objek PPh pasal 21 gitu. Baik. Nah, kita akan coba bahas ini Pak Ruben, seberapa ampuhkah kebijakan ini terutama untuk meningkatkan daya beli dengan pemotongan dari beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah. Ketika kebijakan ini sudah berjalan begitu dan diharapkan ini masyarakat terutama untuk yang PPh 21 ini langsung membelanjakan pendapatan mereka dengan harapan konsumsi tetap terjaga ini. Tapi kondisinya adalah ketika virus corona terus mewabah, masyarakat juga berpikir ulang untuk keluar rumah, mengunjungi pusat-pusat keramaian, pusat-pusat perbelanjaan begitu. Bagaimana Anda melihat di tengah sisi pemerintah memberikan stimulus dan kondisi yang tidak mendukung? Jadi kalau kita bandingkan misalnya di Amerika yang sudah memberikan kebijakan PPh, istilahnya kita samakanlah PPh atas gaji karyawan juga ditanggung pemerintah di sana untuk mengantisipasi corona ini. Juga mulai ada yang mempertanyakan kalau PPh 21 ditanggung pemerintah itu gunanya untuk meningkatkan disposable income dari pegawai, tapi kan satu sisi orang disuruh di rumah, ya kan? Bagaimana mungkin diharapkan take home pay yang naik itu akan dibelanjakan sehingga memutar roda perekonomian, gitu kan? Ada kontradiksi seperti itu memang. Cuma mungkin itu bisa dijawab dengan kita berada dalam kondisi yang agak berbeda dari misalnya 20 tahun yang lalu misalnya. Ketika orang berada di rumah aja dia akan mengalami kesulitan untuk memperoleh kebutuhan sehari-harinya seperti itu kan. Namun kan kondisi kita sekarang sudah berbeda. Jadi tetap kita bisa melakukan belanja, namun kita bisa minta bantuan orang lain untuk mengantarkan belanjaan kita. Orang yang bergerak lebih sedikit, tapi diharapkan pengeluaran tetap konstan, begitu. Pergerakannya aja yang diminimalisir, tapi diharapkan tetap disposable income ini dikeluarkan. Ini kan kejadian preseden yang belum kita pernah alami pada tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi environment-nya juga yang kondisi sekarang, gitu kan. Jadi bisa dibilang kita seperti berada dalam eksperimen. Nanti kita melihat apakah hipotesis ini benar dengan berjalannya waktu begitu. Baik, dengan harapan dengan kemajuan dari e-commerce kemudian juga jual beli secara tidak mendatangi lokasi belanja langsung ini
bisa memberikan topangan dan penyeimbang nanti. Dan pilihan bagi masyarakat untuk tidak berkunjung ke tempat-tempat keramaian. Menarik Pak Ruben, kita akan jeda di segmen selanjutnya. Nanti kita akan bahas seberapa dampak dari kebijakan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama target penerimaan pajak di 2020. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kami akan menyampaikan beberapa informasi grafis terkait juga dengan topik kita kali ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat stimulus fiskal kedua, penanganan dampak COVID-19. Langsung saja kita ke slide yang pertama, ke grafis yang pertama, di mana relaksasi dilakukan untuk pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Tadi pun juga sempat kita bahas, di mana relaksasi diberikan melalui skema PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP sebesar 100% atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan 200 juta rupiah. Tadi pun juga sempat kita singgung bersama dengan Pak Ruben. Ini pada sektor industri pengolahan, termasuk kemudian impor tujuan ekspor dan kemudian impor tujuan ekspor industri kecil dan menengah. Nah, kita beralih ke grafis selanjutnya atau ke slide yang kedua, masih dari relaksasi pajak. Tapi kali ini adalah pajak penghasilan pasal 22 impor ini, di mana relaksasi diberikan melalui skema pembebasan PPh pasal 22 impor kepada 19 sektor tertentu, wajib pajak kita dan wajib pajak kita IKM. Ini terhitung selama 6 bulan mulai dari April hingga September 2020 dengan total perkiraan pembebasan sebesar 8,15 triliun rupiah. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya, masih dari relaksasi pajak. Kali ini pajak penghasilan pasal 25, pemirsa. Di mana relaksasi diberikan melalui skema pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30% kepada 19 sektor tertentu. Di mana total perkiraan pengurangan ini mencapai 4,2 triliun rupiah. Kita beralih ke grafis selanjutnya, masih dari grafis relaksasi, tapi kita masuk ke slide yang keempat, relaksasi restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana relaksasi diberikan melalui restitusi PPN dipercepat untuk 19 sektor tertentu, sama tadi diberikan selama 6 bulan, terhitung April hingga September 2020, nilainya mencapai 1,97 triliun rupiah. Kita beralih ke grafis selanjutnya, 19 sektor industri manufaktur yang mendapatkan fasilitas PPh. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita ke slide yang pertama terlebih dahulu. Di sana ada industri bahan kimia dan barang kimia, industri alat angkutan lainnya, makanan, kemudian logam dasar, kemudian juga ada industri barang galian bukan logam, industri karet, barang dari karet dan juga plastik, dan beberapa industri lainnya. Ini baru slide yang pertama, ada 10 industri di sini. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya. Masih dari 19 sektor industri, industri yang lainnya apa saja? Ada industri pakaian jadi, peralatan listrik, tekstil, kemudian ada industri barang logam, percetakan, industri furniture, komputer, barang elektronik, dan juga optik. Artinya ada 19 sektor industri manufaktur yang mendapatkan relaksasi dari fasilitas PPh, badan, dan juga restitusi PPN. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Insentif tidak hanya dikeluarkan terkait juga dengan stimulus antisipasi dampak corona. Sebelumnya dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law perpajakan, pemerintah juga sudah mengeluarkan insentif PPh. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan coba lihat rancangan Undang-Undang Omnibus Law perpajakan ini. Tarif PPh badan secara bertahap 22%, serta menjadi 20% untuk tahun 2023 mendatang. Kemudian juga untuk yang go public, kemudian penghapusan PPh atas dividen, pengecualian pengenaan PPh untuk penghasilan, pengaturan tarif PPh sebesar 20% atas bunga termasuk premium dan diskonto. Kita beralih ke slide selanjutnya, pemirsa. Sementara aturan yang berlaku saat ini, di mana tarif PPh badan 25%, nanti diturunkan secara bertahap 22% dan menjadi 20%, tarif PPh badan go publik 5%, kemudian juga dividen dari dalam negeri diterima oleh wajib pajak dengan kepemilikan lebih dari sama dengan 25%. Nah, ini dia insentif PPh yang diberikan dalam Omnibus Law. Ini yang dalam Omnibus Law perpajakan dan kondisi yang berlaku saat ini.
Kita akan coba lihat juga grafis selanjutnya, tren kinerja penerimaan pajak di tahun 2020 sampai dengan 2019 dalam triliun rupiah. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, ada realisasi, ada APBN, di mana persentasenya di 2015 hanya 82%, 2016 82%, 2017 naik 90%, 2018 naik ke 92%, di 2019 ini mengalami penurunan kembali di 84%, hampir realisasinya mendekati 2015 dan 2016 yang lalu, di angka 82%. Nah, kita beralih ke grafis yang kelima. Kita akan coba lihat penerimaan perpajakan 2019 dan per Januari di 2020. Di mana 2019 target APBN-nya di 1.786,4 triliun, target APBN 2020 di 1.865 ini. Realisasi di 2019, kemudian realisasi di Januari baru mencapai 84,7 triliun, persentasenya di 2019 86,3%, sementara dari Januari 2020 baru mencapai 4,54% dari target APBN. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat yang merupakan Deputi Direktur Cita. Pak Ruben, kita lanjutkan kembali. Dari beberapa informasi grafis yang kita sebutkan tadi, cukup banyak ya insentif yang diberikan oleh pemerintah yang akan berlaku, yang sudah berlaku di Omnibus Law juga, insentif PPh juga diberikan dalam hal ini. Banyaknya insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah, dampaknya kepada penerimaan negara. Jadi spesifik ke empat insentif fiskal yang diberikan sekarang yang sudah berlaku, ya hitung-hitungan kita memang akan menambah sekitar defisit sekitar kurang dari 1%, kan. Tapi yang menjadi beban sesungguhnya bagi pemerintah adalah subsidi dari PPh 21 ditanggung pemerintah. PPh 22 dan PPN sebetulnya hanya pergeseran penerimaan saja yang bergeser ke tahun yang lalu. Kemudian sementara kalau tadi sudah dibahas mengenai insentif-insentif yang akan diberikan di Omnibus Law, pada dasarnya kan sebenarnya kalau dikatakan insentif juga mungkin lebih tepat adanya perubahan kebijakan, gitu. Perubahan kebijakan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar Indonesia sendiri sebenarnya, yang menjadi dasar pertimbangan kenapa misalnya tarif PPh diturunkan misalnya, kan. Tapi tentu Omnibus Law ini seperti yang disampaikan oleh pemerintah, pada akhirnya kan tujuannya juga untuk meningkatkan investasi di Indonesia, dengan harapan kemudian penerimaan pajak menjadi naik, tax ratio kita menjadi naik, ya kan? Itu yang diharapkan dari Omnibus Law yang masih berjalan di DPR. Kita lihat ininya ya. Nah, cuma kembali ke insentif yang diberikan di dalam press release Kementerian Perekonomian ini, tujuannya agak sedikit berbeda dari Omnibus Law. Tujuan yang diberikan di Kementerian Perekonomian ini adalah respon terhadap extraordinary event, ya kan? Ini merupakan respon terhadap extraordinary event dari coronavirus. Sementara Omnibus Law adalah respon pemerintah terhadap realitas misalnya tax ratio kita yang tetap segitu-segitu aja, 9% misalnya. Yang kedua, respon pemerintah terhadap masukan yang menyatakan bahwa tarif pajak kita masih lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Misalnya kita 25%, Singapura 17%. Diturunkan sedikit aja, tetap lebih tinggi tentu, tapi akan membuat Indonesia lebih menarik mungkin dari segi bagi investor asing. Walaupun pajak bukan semata-mata variabel yang menjadi bahan pertimbangan investor ketika dia menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi memang ada perbedaan background penerbitannya dengan Omnibus Law. Tapi yang kita lihat sebetulnya semangatnya sama sebetulnya. Semangatnya sama, yaitu
bagaimana pemerintah mempunyai peran pada saat terjadi extraordinary event yang dikeluarkan dengan ini, press release yang Jumat ini. Yang kedua, Omnibus Law, bagaimana pemerintah berperan supaya investasi asing makin naik sehingga makin menggerakkan perekonomian di negara kita. Omnibus Law ada kemunduran, tapi nanti dampaknya lebih besar dirasakan. Iya. Sementara yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini lebih pada untuk beban di 2020. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi nih Pak Ruben, terutama dari data per Januari ini mengalami kontraksi untuk penerimaan pajak di 6%. Pengaruhnya kepada penerimaan pajak di 2020 ini seperti apa dan apa strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nanti kita akan lanjutkan. Dan bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Sejumlah pengamat ekonomi menilai langkah stimulus pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah penyebaran virus corona kurang tepat. Banyaknya insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah dinilai akan berdampak pada penerimaan negara. Pemerintah sudah mengumumkan stimulus pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah penyebaran virus corona. Namun langkah stimulus tersebut dinilai kurang tepat. Pengamat ekonomi Indef Bima Yudhistira mengatakan pemberian insentif pajak belum tentu berdampak pada konsumsi, karena karyawan akan cenderung menyimpan uangnya dibandingkan berbelanja. Aksi menahan belanja dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi jika kondisi perekonomian semakin memburuk. Apalagi dampak virus corona pada perekonomian di beberapa negara juga termasuk Indonesia kini mulai terasa. Pemerintah dinilai perlu bijak dalam mengeluarkan kebijakan, sebab banyaknya insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah bakal berdampak pada penerimaan negara. Sementara itu, Econom Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Yusuf Rendi menilai PPh 21 cenderung hanya melibatkan pekerja di sektor formal. Padahal para pekerja di sektor informal jumlahnya lebih banyak dan berpotensi terkena efek domino penyebaran virus corona. Selain itu, penerapan stimulus PPh 21 diperkirakan tambahan pendapatan para pekerja justru dialihkan ke tabungan atau dimasukkan ke instrumen investasi dibandingkan untuk dikonsumsi. Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong kinerja ekonomi domestik. Pemerintah menyiapkan 4 stimulus fiskal untuk meredam dampak COVID-19. Di antaranya, relaksasi pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21, relaksasi pajak penghasilan pasal 22 impor atau PPh pasal 22 impor, relaksasi pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25, relaksasi restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN. Berbagai sumber, IDEX Channel. Bersama masih di Market Review dan kita masih membahas target pajak terhadap corona. Pak Ruben, ini dengan kondisi yang ada saat ini, sebenarnya seberapa besar sumbangan pajak penghasilan dan pajak PPN kepada penerimaan pajak ini secara keseluruhan ketika kebijakan ini diberlakukan? Kalau PPh 21 saya lihat seingat saya porsinya cukup besar ya, sekitar 20%-an ya, saya nggak ingat persisnya. Tapi bahkan lebih besar daripada PPh orang pribadi yang pengusaha. Gitu. Nah, jadi memang PPh 21 lumayan merupakan merupakan andalan penerimaan lah bagi pemerintah, terutama karena PPh 21 kan diterimanya bulan per bulan kan. Itu sumber pembiayaan bulanan pemerintah yang dapat diandalkan. Kemudian juga PPN dalam negeri ya. Cuma untuk PPN kan kalau kita lihat kan juga sebenarnya yang dibebaskan adalah PPN juga hanya 19 sektor, ya kan. Kemudian juga PPh 22 gitu. Cuma memang kalau yang kita lihat memang ada kemungkinan kenapa pemerintah berhati-hati cuma menyasar satu industri, karena memang mungkin ada kekhawatiran akan secara cash akan berpengaruh sekali kalau PPh 21-nya diperbesar ke
ke banyak lain. industri, ke sektor yang lain. Saya memperkirakan seperti itu sih ininya apa namanya. Cuma tadi kalau memang justifikasinya ingin meningkatkan daya beli, ya kan? Kalau memang itu tujuan utamanya, ya tujuan tadi fungsi pajak kan sebenarnya reguleran dan budgeter. Kalau sekarang yang mau dikedepankan adalah fungsinya adalah reguleran, budgeternya di fungsi penerimaannya di nomor 2 kan, ya berarti yang pertimbangan utamanya harus dilihat dengan seksama lagi. Kita perlu nggak menambah ke industri yang lain begitu. Walaupun ada kemungkinan tergerus lagi secara cash penerimaan dari PPh 21. Yang harus diingat adalah yang tergerus adalah cashnya kan. PPh 21 penerimaannya akan tetap diakui oleh pemerintah walaupun cashnya tidak. Tapi subsidinya, biaya subsidinya yang melebar. Jadi katakanlah kalau misalnya yang diberikan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah, katakanlah tetap hanya itu yang diberikan kan. Sebenarnya pos penerimaan PPh 21 di APBN kurang lebih akan sama. Tapi secara cash yang lebih kecil karena sebagian ditanggung oleh pemerintah gitu. Jadi kekhawatiran penerimaan menurun mungkin tidak, tapi kekhawatiran cash wise-nya itu untuk membelajahi kebutuhan sehari-hari pemerintah yang akan menjadi berkurang ketika jumlah cash yang diterima juga berkurang gitu. Baik, kita akan jeda kembali Pak Ruben. Nanti kita akan coba bahas seberapa besar dampak dari wabah corona ini terutama untuk penerimaan pajak. Dari data terbaru di Januari ini sudah mengalami kontraksi di atas 6% ini. Dan apakah juga mempengaruhi skenario target penerimaan di 2020. Dan pemirsa telah bersama kami, Marka Rivi akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan perpajakan hingga 31 Januari 2020 tercatat senilai 84,7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,0% dibandingkan dengan capaian Januari 2019 lalu. Penerimaan perpajakan yang terkontraksi mengkonfirmasi pelemahan ekonomi 2019 di mana terutama berdampak pada korporasi. Penerimaan pajak selama Januari 2020 tercatat mengalami kontraksi hingga 6,0% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Keuangan atau Menkyu Sri Mulyani Indrawati kepada media mengatakan, secara umum penerimaan perpajakan yang terkontraksi mengonfirmasi pelemahan ekonomi 2019, di mana terutama berdampak pada korporasi. Secara rinci, penerimaan perpajakan hingga 31 Januari 2020 tercatat senilai 84,7 triliun atau terkontraksi 6,0% dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu senilai 90 triliun rupiah atau tumbuh 9,1%. Sementara itu, realisasi penerimaan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP masing-masing mencapai 84,66 triliun dan 19,02 triliun atau telah mencapai masing-masing sebesar 4,54% dan 5,18% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2020. Adapun PPN dan PPNBM mampu tumbuh 6,78% secara year on year, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2019 sebesar 4,27% secara year on year. Sementara PBB dan pajak lainnya mampu tumbuh double digit 29,79% secara year on year, melonjak dibandingkan pertumbuhan di bulan Januari tahun sebelumnya sebesar minus 5,58% secara year on year. Selain itu, penerimaan pajak juga ditopang oleh PPh orang pribadi atau OP yang tumbuh sangat baik sebesar 18,33%. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak OP pasca tax amnesty yang masih baik. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, masih di Marka Review dan kita masih membahas topik target pajak terhadang corona. Pak Ruben, kita lanjutkan dari informasi yang baru saja kita sampaikan di Januari ini terkontraksi di 6,0% Pak Ruben dari sisi penerimaan perpajakan. Secara siklus, apakah memang di awal tahun ini lebih cenderung melambat kalau kita melihat hitungan siklus tahunan, dan apakah kondisi ini juga diperparah dengan adanya wabah virus corona? Memang polanya kan biasanya penerimaan pajak Januari Februari memang
landai ya. Kemudian Maret dan April ada peningkatan dibanding bulan sebelumnya karena adanya pembayaran PPh pasal 29 tahunan ya kan. Cuma kalau dari Januari saja sudah turun dibandingkan dengan bulan lalu atau year on year, ya tidak bisa dipungkirin pasti kontribusinya adalah dari PPh 22 impor dan PPN impor yang pasti mengalami penurunan karena impornya melambat. Yang kita harus ingat adalah impor Indonesia kan sebagian besar masih didominasi dari China, ya kan. Bulan Januari China aktivitasnya slow sama sekali kan, mereka sudah lockdown gitu kan. Jadi nggak bisa dipungkiri pasti kegiatan impor dari China menurun, berarti kan PPh 22 sama PPN impornya pasti menurun gitu. Jadi itulah penyebabnya kenapa di Januari pasti ada penurunan dibanding baik itu month on month or year on year gitu. Cuma akan kita lihat nanti di bulan Maret dan bulan April ini. Yang harus diingatkan pemerintah juga baru saja mengeluarkan rilis Ditjen Pajak dalam hal ini yang memberikan relaksasi lagi. Jadi selain relaksasi dalam bentuk keringanan pembayaran pajak, ada relaksasi yang sifatnya administratif, yaitu relaksasi penyampaian deadline penyampaian laporan tahunan SPT orang pribadi maupun pembayaran PPh 29-nya yang digeser menjadi 30 April gitu kan. Berarti di Maret sendiri akan tidak ada penerimaan dari PPh pasal 29 dari SPT PPh orang pribadi, akan menumpuk di April. Jadi kita lihat berarti Maret year on year sendiri akan lumayan terkontraksi dalam karena di bulan Maret tahun ini tidak ada penerimaan PPh 29, di tahun lalu ada. Ditambah lagi dengan impor juga belum berjalan normal, ya kan? Manufaktur di China juga belum berjalan normal. Kita ngelihat Maret pasti akan terdampak penurunan, ya kan? Cuma kebijakan relaksasi ini kan baru mulai April ya. Jadi di bulan Maret sumbangan kontraksi itu masih akibat dari impor yang melambat. Di bulan April sampai bulan September sumbangannya ya kita harapkan nanti ya tinggal dari insentif yang diberikan dengan harapan mudah-mudahan di April sampai September impor sudah bisa berjalan seperti biasa. Kita tahu juga kegiatan bisnis di China juga sudah berangsur-angsur pulih. Kita harapkan April dan September kontribusi dari PPN impor misalnya atau PPh 22 impor yang dari industri lain bisa mulai menambal penerimaan ini gitu. Baik, kita masih punya satu segmen lagi Pak Ruben, terkait juga dengan target pajak dari Cita ini di tahun 2020, kemudian beberapa skenario yang Anda sebutkan tadi akan mempengaruhi apakah ada revisi atau perlu ada revisi untuk target pajak di 2020. Nanti kita akan lanjutkan. Dan mau bersama kami, Warga Review akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami Pak Ruben. Waktu kita cukup terbatas dengan beberapa pembahasan tadi, kemudian juga beberapa kondisi terkini yang ada. Bagaimana Anda melihat atau dari Cita untuk penerimaan pajak di 2020 ini kalau kita bandingkan dengan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya dalam APBN 2020. Jadi di APBN 2020 target pajak ini kan memakai benchmark kenaikan dari target di era APBN 2019. Tapi kalau dibandingkan dengan realisasi anggaran penerimaan pajak di 2020 dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak di 2019 itu gapnya 20% lebih, gitu kan. Jadi bisa dikatakan ya mission impossible lah kalau mau memperoleh yang dilakukan pada saat perubahan APBN, ya kan. Seberapa besar walaupun pada akhirnya ketika sudah direvisi tetap shortfall juga, gitu kan. Jadi yang kita lihat sih kemungkinan besar pemerintah tetap akan merevisi target penerimaan pajak. Sampai seberapa jauh direvisi kita harapkan tetap
at least shortfall-nya jangan terlalu besar, sehingga membuat APBN yang disusun ini menjadi kredibel gitu loh. Ketika selisihnya besar kan orang akan mempertanyakan penyusunannya yang kredibel, apakah penyusunannya yang kurang kredibel begitu ya. Kalau kita lihat memang lebih baik penerimaannya mungkin diturunkan cukup besar, namun lebih realistis, sehingga nanti pada saat realisasinya shortfall-nya tidak terlalu jauh, katakanlah misalnya 5-10%, tapi tidak apa-apa defisitnya membengkak, ya kan? Karena ada tambahan beban subsidi misalnya kan gitu. Karena memang kita berada dalam kondisi extraordinary event, begitu kan? Memang itulah peranan pemerintah yang harus berperan lebih aktif ketika terjadi extraordinary event seperti ini, walaupun belum bisa dibilang krisis kan. Tapi pemerintah memang harus lebih aktif ketika dunia usaha mengalami slowdown, Pemerintah harus lebih giat intervensi ke pasar. Namun apa konsekuensinya? Defisit nggak bisa dihindari, defisit pasti melebar gitu loh. Cuma masyarakat mestinya akan lebih bisa menerima, toh defisit yang melebar ini digunakan untuk menopang kegiatan perekonomian supaya tetap berjalan lebih lancar. Baik. Gitu. Singkat saja Pak Ruben, dari sisi realisasi persentasenya ketika di tahun 2019 hanya di 84%? Iya, kalau dengan asumsi misalnya tidak ada perubahan APBN, kita sih ngelihat perkiraan kasar kita tidak sampai di bawah 80% misalnya. Tapi bisa jadi selisihnya itu, shortfall-nya itu bisa pada kisaran tahun lalu 84% pada kisaran seperti itu. Ya. Baik, Pak Ruben, ini terima kasih atas ulasannya target pajak terhadang corona, dan semoga bisa menjadi referensi terutama bagi para investor dan pasar modal Indonesia, dan kita sama-sama berharap wabah corona ini bisa cepat ditanggulangi dan kita masyarakat, pemerintah saling berkoordinasi dan bersatu untuk meminimalisir dampak dari corona. Terima kasih Pak Ruben. Dan pemirsa, demikian perjumpaan kami bersama dengan perbincangan kami bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat yang merupakan Deputi Direktur Cita. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.